Jika saudara saat ini sedang mengalami permasalahan hidup yang sulit, kebalikan dari kehidupan saudara yang membahagiakan sebelumnya, inilah yang dinamakan hari Tuhan bagi saudara. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat datang kembali di channel Timothy Arni Ministry. Dalam video kali ini, saya akan membawakan renungan yang bisa saudara dengarkan dan bisa saudara kontemplasikan, terutama bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam hidup dan tidak mengerti mengapa kesulitan itu menimpa saudara. Selamat mendengarkan. Saudara terkasih, dalam renungan kali ini saya akan berbagi kutipan ayat dari kitab suci sebagai sumber firman, yakni kitab Amsal pasal 3 ayat 5, kitab Yesaya pasal 2 ayat 7, dan pasal 13 ayat 9. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam topik renungan yang baru untuk hari ini. Apa kabar saudara-saudara semua hari ini? Saya berharap saudara-saudara semua atau yang sedang menyaksikan video saya ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga saudara semua selalu ada dalam perlindungan dan belas kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu membuka hati supaya Roh Kudus tinggal dan diam di dalam hati untuk memperbarui iman kita. Sebab seperti inilah yang dikehendakinya, agar kita tumbuh dalam iman dan kebenaran. Mari kita hening sejenak, kita naikkan doa bersama-sama, diawali dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu atas semua rahmat penghiburan dan belas kasih, serta kasih karunia yang selalu kau curahkan kepadaku dan kepada semua orang yang aku kasihi. Amin. Saudara-saudara, pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada saya yang menceritakan mengenai kesulitan dalam hidupnya. Dia memulai ceritanya pernah di suatu masa ia mengalami hidup yang manis dan bahagia bersama keluarganya. Punya pekerjaan yang bagus, punya rumah, punya mobil, anak-anak yang baik, mereka bisa berekreasi bersama-sama. Pokoknya ia bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Jalan-jalan hidup yang dilaluinya terasa begitu manis. Lalu kehidupan yang dialaminya saat ini benar-benar terbalik. Sangat jauh berbeda, bahkan hingga 180 derajat. Saat ini, ia benar-benar mengalami keterpurukan. Ia berpikir pandemi COVID menjadi penyebab ia harus hidup dalam kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih, orang boleh berasumsi apa saja untuk mengurai kesulitan-kesulitan hidup
yang dialaminya dengan asumsi misalnya karena faktor ekonomi, perbedaan pendapat, wabah penyakit, bencana alam, pemutusan hubungan kerja, resesi, dan sebagainya. Tetapi tak satu pun dari asumsinya itu bisa menghasilkan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Alih-alih meringankan masalah, pikiran dan perasaan menjadi semakin ruwet, semakin tertekan. Kepala mau pecah rasanya. Makan menjadi tidak ada nafsu. Tidur pun tidak bisa nyenyak. Depresi hari-harinya. Mengapa bisa demikian? Karena setiap hari pikiran dan perasaannya terfokus pada permasalahan yang dihadapinya. Dipikir, dirasakan, dipikir lagi, dirasakan lagi, dipikir lagi, dirasakan kembali, begitu seterusnya. Masalah tidak menjadi selesai, tetapi justru hidup semakin tertekan. Hidup menjadi stres. Bahkan terkadang sempat dalam pikiran timbul pemikiran yang aneh-aneh. Perasaan menjadi sangat sensitif. Dalam keputusasaannya, orang mudah menyalahkan dan menghujat Tuhan karena dianggapnya Tuhan tidak adil. Saudaraku yang terkasih, banyak orang terlena dengan kondisi hidupnya. Ketika seseorang hidup dalam kelimpahan kebahagiaan, mereka lupa untuk memuliakan Tuhan dengan baik dan benar, dengan tulus, dengan hati yang murni. Mereka lupa bersyukur. Mereka lupa untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan terbaiknya bagi Allah di surga. Mungkin benar mereka beribadah setiap hari Minggu, berdoa secara rutin baik pribadi maupun keluarga sudah mereka lakukan. Ikut pelayanan gereja ini dan itu, ikut paduan suara, ikut ziarah rohani, aktif doa lingkungan, dan sebagainya. Tetapi tidak jarang, perbuatan jahat dan dosa pun masih juga tetap mereka lakukan. Baik dengan perkataan, perbuatan, atau tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Inilah yang mengecewakan hati Tuhan. Loh, bukankah sudah dilakukan tobat dan sesal saat ikut misa? Benar. Tapi itu hanya penyesalan di bibir saja. Di hatinya, siapa yang tahu? Tuhan tahu. Sekalipun dosa itu tersembunyi di dalam hati setiap orang. Benar tidak, saudara-saudara? Ayo, berani jujur. Saudara yang terkasih, kehidupan yang sulit seperti yang saudara alami ini pernah juga dialami oleh bangsa Israel kala itu. Sudah ditolong oleh Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir dan dituntun kembali ke tanah yang sudah dijanjikan, malah lupa kepada Tuhan. Mereka hidup berpesta pora, hidup dalam kemabukan, foya-foya, melakukan skandal kejahatan dan sebagainya. Mereka lupa akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Akibatnya, Tuhan murka. Tuhan menjungkir balikkan mereka. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kuasa-Nya.
Nah, kalau saudara saat ini sedang mengalami hidup yang sulit, maka jangan jauh-jauh atau sulit-sulit untuk membuat asumsi melihat sumber masalah yang terjadi. Jangan pula mudah membuat analisa sendiri untuk mencari siapa yang salah dalam permasalahan yang muncul ini. Dan kemudian jangan biarkan hati dan pikiran saudara dipenuhi dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas kebenarannya. Mengapa? Takutnya saudara bisa terjerumus atau tersesat ke dalam keputusan yang tidak jelas, yakni keputusan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini bahayanya kalau saudara hanya fokus pada sisi manusiawi. Ingat loh, si jahat bisa memanfaatkan situasi sulit yang saudara alami untuk menjauh dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Si jahat itu pandai bermain api dalam sekam. Ingat itu. Saudara yang terkasih, dalam situasi yang sulit seperti yang saudara alami seperti saat ini, saudara harus mau kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pencipta saudara. Nah, untuk menguatkan saudara dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara harus mencari sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Saudara harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kutipan ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Saya ulangi, kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Saudara bisa baca lebih lengkap di sana. Jika dahulu Tuhan pernah berbelas kasih dengan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara, Tuhan sudah mengizinkan saudara menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia dengan kelimpahan harta, waktu, tenaga, dan kesempatan yang baik. Itulah hari saudara. Hari-hari yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara untuk boleh menikmati kemurahan-Nya. Tuhan sudah mengizinkan semua yang terbaik mengalir dalam hidup saudara waktu itu. Sebaliknya, jika saat ini saudara sedang mengalami permasalahan hidup yang sulit, kebalikan dari kehidupan saudara sebelumnya, inilah yang dinamakan hari Tuhan itu. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Kutipan ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 13 ayat 9. Saya ulangi dari kitab Yesaya pasal 13 ayat 9. Tuhan ingin menunjukkan kekeliruan dalam hidup saudara selama ini. Dengan permasalahan yang saudara hadapi, Tuhan membongkar semua keangkuhan dan kesombongan saudara. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kutipan ini bisa saudara baca di kitab Yesaya pasal 2 ayat 17. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 17. Hari Tuhan, saudara akan direndahkan, bahkan serendah-rendahnya, sehancur-hancurnya, dan sakitnya seperti pedang yang menembus jiwa saudara.
Lalu mengapa Tuhan seolah mengizinkan pencobaan ini datang ke dalam hidup saudara? Karena Tuhan ingin melakukan pemurnian hidup saudara. Tuhan ingin membenahi hidup saudara. Dan pada akhirnya Tuhan menginginkan keselamatan jiwa saudara. Tuhan ingin saudara menjadi manusia baru. Sebab Tuhan tidak menginginkan saudara hidup dalam kepura-puraan dan kebebasan tanpa batas. Tuhan tidak mau kita duakan. Ketika saat ini saudara sedang berada dalam hari Tuhan, ada aspek spiritualitas yang harus saudara lakukan, yakni pertobatan. Kembali kepada Tuhan. Jangan kembali kepada diri sendiri. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan sekarang juga. Terasa berat? Ya, memang berat. Karena saking beratnya, saudara perlu kekuatan iman. Saudara perlu mencari sumber kekuatan itu. Bukan terletak pada orang lain. Bukan pada diri sendiri. Bukan pada buku. Ataupun bukan pada psikiater, tetapi kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan itu. Karena Ia pencipta saudara, dan mintalah Roh Kudus untuk mendampingi, memberikan penghiburan kepada saudara, dan memberi hikmat supaya saudara tidak salah langkah dalam situasi sulit ini. Hari Tuhan yang saudara alami saat ini bukan penghancuran kehidupan saudara, tetapi mengandung janji bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikian renungan hari ini. Semoga hati saudara-saudara disegarkan oleh firman Tuhan, dan hati maupun pikiran saudara terasa ringan, dan secara perlahan kesulitan-kesulitan saudara akan dibereskan oleh Tuhan. Dan semoga kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati.